Fahmi Fatoni, saya dari Denpasar, Bali. Sebenarnya ada dua pertanyaan Buya yang ingin saya tanyakan. Satu ini pertanyaan tentang bab yang dijelaskan hari ini, dan satu pertanyaan ini satu aja dipilih yang mana? Oh siap. Ini pertanyaan titipan Buya dari orang tua saya di rumah. Kebetulan orang tua saya salah satu pengajar guru ngaji juga. Yang mana kemudian pertanyaan ini sering menanyakan tentang bagaimana sikap yang harus diambil. Ini mungkin agak jauh sedikit dari pembahasan. Pertanyaannya, ada masyarakat atau jamaah yang bertanya tentang bagaimana sikap ustadzah dalam mengambil sikap untuk hal yang terjadi saat ini. Perihal masalah banyaknya sekarang tokoh-tokoh ulama yang mana itu harusnya menjadi panutan bagi kita, kemudian malah saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian ustadzah ini bagaimana ustadzah bagi kita untuk masyarakat awam yang kurang memahami ilmu agama yang luas dan ilmu politik yang ada saat ini. Jadi bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai masyarakat awam yang ingin ikut dengan semua ulama yang beraliran lurus seperti itu. Terima kasih ustadzah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh atau guru ngaji atau ustadz di saat melihat ada tokoh-tokoh lain atau ustadz-ustadz yang diuji oleh Allah dengan pemikiran-pemikiran yang salah, perilaku-perilaku sesat, pertama dan paling utama harus dilakukan adalah menjaga dirinya agar tidak terbawa kepada cara yang seperti itu. Ini pertama dan paling utama. Artinya mengetahui itu kesesatan dan insyaf itu penting. Bersyukurlah kepada Allah kalau bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Jadi paling tidak kita dulu deh, kalau memang ada ustadz yang aneh-aneh, keluar pemikiran yang saya tidak boleh seperti itu. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin mengingatkan kepada umat kita, jamaah kita, atau murid kita sekalipun, tidak serta-merta kita membawa nama-nama tersebut. Mungkin yang kita beri adalah pemahaman terlebih dahulu. Kita beri pemahaman, karena di antara yang hadir tidak semuanya adalah orang yang sudah sambung 100% dengan ustadz tersebut, dengan Anda misalnya. Maka yang penting ada pemahaman. Maka pemikiran itu yang harus dilawan. Adapun orangnya bisa saja itu orang kepeleset kok. Bisa saja orang tersebut tidak sengaja dengan itu semuanya. Mungkin juga sudah bertobat. Makanya jika kami membantah, itu membantah pemikiran. Saya tidak pernah membantah orang per orangnya. Biarpun kadang-kadang tidak tahu ada media-media lalu menjejer Buya VS ini, Buya Yahya VS ini. Ini kerjaan-kerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh tim Al-Bahjah. Tapi kita hanya menjelaskan pemikiran. Siapapun kalau sudah pemikiran hak dan batil harus dijelaskan. Dari situ dulu. Dari situ dulu sampai nanti orang-orang itu sudah dekat dengan Anda, kita bisa membicarakan tentang menyebut memang jika tokoh itu bermasalah boleh dan itu membahayakan kepada umat pada waktunya nanti. Artinya jangan terburu-buru. Sehingga jangan sampai mimbar kita menjadi mimbar ajang permusuhan, sebab di antara mereka yang kepleset itu dari sumber yang mestinya dari lingkungan yang sama dengan kita, kadang yang akidahnya benar cuman pemikirannya salah. Yang salah pemikirannya, orangnya masih kumpul dengan kita, kadang kumpul dengan rombongan ulama-ulama kita dan seterusnya misalnya. Jadi kita perlu membahas bahasanya pemikirannya, pemahamannya, jadi difahamkan kepada jamaah tersebut. Kalau sudah menyinggung bagaimana tentang ustadz itu, tunggu dulu, kita sekarang punya pemahaman, kamu sudah ngerti, yakinkan umat atau santri atau jamaah tentang sebuah kebenaran. Dan kalau sudah terbiasa dengan sebuah kebenaran, mereka akan menilai secara sendiri. Pada waktunya nanti kita tidak mengajarkan orang untuk bermusuhan dengan orang, tapi kalau ada pemikiran yang salah, ini harus bisa menilai kalau itu salah dengan bekal yang pernah kita berikan kepada mereka. Itu dulu saja, karena tidak tahu kita sejauh mana seorang ustadz tersebut atau ayahanda atau keluarga tadi kedekatannya dengan masyarakat.
Jangan-jangan dia adalah dakwah-dakwah pemula yang masyarakatnya adalah sudah cocok dengan ustadz yang nyeleweng tadi misalnya. Maka Anda telah menutup pintu dakwah dari mereka. Karena apa? Belum apa-apa Anda sudah membuat permusuhan. Jadi sampaikan dulu kebenaran, ya, kebenaran sampaikan dulu kepada mereka. Setelah mereka ngerti kebenaran, mereka akan nilai sendiri. Loh, akhirnya ngomong, "Loh, ustadz kok seperti itu?" Pun demikian, setelah mereka sadar, jangan sampai kita ajari mereka untuk mencaci maki, mengolok dan sebagainya. Sebab caci maki dan olok itu adalah bukan cara untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa umat, bukan seperti itu. Baik, ini saja terlebih dahulu. Kemudian nanti di saat kita harus menyebut nama seseorang itu harus super hati-hati. Jangan sampai kita masuk bab benci zatnya orang tersebut, atau ternyata ada dendam dengan orang tersebut, atau kedengkian dengan orang tersebut. Jangan. Yang ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita sudah masuk dunia dendam, dunia ngiri. Berarti kita sudah sama dengan mereka. Jadi kalau kita ingin menyebut seseorang yang memang dia membawa, kata Imam Ghazali, ada orang yang melakukan kesalahan boleh disebut adalah pembawa pemikiran, karena dia membawa umat kepada pemikiran yang salah. Maka kalau misalnya kalau kami bicara tentang kesesatan liberalisme, itu kita jelaskan, tapi untuk menunjuk orang berantar dulu. Karena belum tentu dia meyakini, hanya orang ikut-ikutan. Hanya ikutan pemikiran seolah begini, lalu ngikut-ikutan. Belum tentu mereka meyakini yang demikian itu. Bisa jadi kepleset atau yang lainnya. Jadi bagaimana kita kalau ingin mengingatkan atau ingin menyebut, mau memberi warning, rambu-rambu agar tidak dekat dengan ustadz ini, ustadz itu, dengan cara yang hati-hati. Jangan sampai hati kita masuk bab dengki atau ngedendam kepada orang tersebut. Lah kalau sudah hati kita benar tertata, kita bisa menyebut bahwasanya si fulan adalah membawa kebatilan dan dia adalah seorang tokoh dan membahayakan. Itu pun hanya lingkungan terbatas dulu, supaya kita tidak biasa mencaci maki orang di atas mimbar besar yang di situ bermacam-macam orang, sehingga di dalam masyarakat tersebut menjadi sebab permusuhan. Ini yang harus kita lakukan, karena kita ini banyak diuji dengan fitnah-fitnah semacam itu. Naudzubillah. Sekarang kritikan ini kalau ditangkap oleh orang yang bersih hati seperti para hadirin hadirat, kritikan kepada seorang tokoh misalnya, mungkin Anda bisa menangkap dengan cara yang baik. Tapi musuh-musuh Allah melihat, wah ini umat Islam gulat ini, umat Islam caci maki Allah, malah diadu nanti, dibuat permusuhan. Sehingga apa? Yang rugi adalah umat Islam itu sendiri. Tapi ingat, pada batas tertentu pemikiran kita tidak boleh menutup-nutupi, dan biasanya kita pisah dulu antara pemikiran dan orangnya. Pemikiran yang mukaffirah, pemikiran yang menjadikan kafir, dan orangnya kita bedakan. Sebab di dalam Islam tidak mudah kita mengatakan kamu kafir, tidak bisa. Biarpun dia mengucapkan kalimat kafir, ditanya dulu. Setelah ditanya, kalau benar istitab, suruh tobat dulu. Kalau nggak mau berarti benar dia meyakini kekafirannya. Itu proses. Baik, kita perlu membangun keindahan di dalam menyampaikan kebenaran supaya tidak terjadi konflik nanti. Karena umat ini adalah orang yang rindu kebaikan, ya, sehingga apapun yang disampaikan diduga baik akan diikuti. Dan kalau ternyata kebaikan itu adalah menuju kepada permusuhan, yakni kebaikan palsu yang dikemas dengan dengki, kebencian, akhirnya umat kebawa kepada kebencian dan kedengkian, maka yang jadi korban adalah umat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.